Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Reni Hairani, salah satu dosen program studi pendidikan seni Fakultas Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada video ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang diampu, yaitu mata kuliah multimedia dalam pendidikan seni yang tercatat masuk dalam kelompok pengembangan keahlian bidang ilmu atau PKBI pada prodi pendidikan seni. Adapun tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk menggali pemahaman dan keterampilan mahasiswa tentang media pembelajaran pendidikan seni, khususnya seni tari, baik di jalur formal maupun non formal di Indonesia pada masa kini dan masa yang akan datang, untuk dijadikan landasan berpikir dalam mendukung pencapaian tujuan pembelajaran pendidikan seni di masyarakat. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan dengan pemetaan 14 kali pertemuan pembelajaran, 1 ujian tengah semester dan 1 ujian akhir semester. Strategi perkuliahan dilaksanakan melalui moda sinkronus dan asinkronus, yang mana sebelum ujian tengah semester perkuliahan didominasi dengan kegiatan diskusi, studi kasus berbasis project, advanced organizer, dan blended learning. Materi pada mata kuliah ini terdiri dari 6 materi perkuliahan inti. Berikut ini 6 materi yang disampaikan. Sementara untuk CPMK pada mata kuliah ini terdiri dari 10 CPMK. Untuk penilaian dalam kegiatan perkuliahan ini disusun secara proporsional dengan penilaian secara berkelanjutan yang terdiri dari reflection journal 10%, peer review 10%, prototype 20%, final product 30%, presentation 15%, portofolio 15%, sehingga dijumlahkan totalnya 100%. 3 komponen pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah multimedia dalam pendidikan seni yang dilakukan pada pertemuan ke-9, yaitu tahap produksi project based learning. Mahasiswa mulai merancang dan memproduksi aset visual digital dalam bentuk kartu digital dan visualisasi AR berdasarkan storyboard. Keterkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat, telah dilakukan workshop pembuatan e-modul tari Jipeng bagi guru-guru seni budaya di Sukabumi sebagai contoh hilirisasi produk multimedia kepada masyarakat. Mari kita simak video pembelajaran ini. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Ibu bilang anak-anak, padahal kalian sudah dewasa ya. Kalian itu adalah mahasiswa-mahasiswa hebat, calon-calon pendidik kuat ya. Amin. Dan ibu-ibu yang inspiratif. Amin. Amin. Baik, hari ini kita memasuki pertemuan ke-9 ya, mata kuliah multimedia dalam pendidikan seni, yang mana mata kuliah ini berapa SKS? 4 ya, 4 SKS yang mengajak kalian merancang dan memproduksi multimedia. Nah, untuk multimedia apa? Multimedia di dalam pembelajaran, baik tari, musik ataupun rupa. Namun biasanya di sini cenderung karena mayoritasnya adalah pendidikan seni tari ya. Silahkan nanti ditentukan oleh kelompoknya masing-masing. Baik, hari ini khususnya kita membahas tentang fungsi multimedia ya dan kedudukannya. Fokus kepada augmented reality dan media card digital tari. Mari kita sebelum dimulai pembelajaran ini, silahkan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak akan pernah selesai. Ya, terima kasih. Baik, siapa yang masih ingat pada waktu pertemuan ke-7
terkait dengan kita merancang sebuah storyboard berdasarkan hasil analisis SWOT ya yang dikumpulkan pada waktu UTS. Siapa yang masih ingat konsep apa yang sudah kalian rancang waktu itu? Ya, siapa namanya? Nenden, Ibu. Ya, mangga, silakan. Izin, pada pertemuan sebelumnya saya merancang konsep kartu digital di mana di dalamnya menjelaskan gerak tari secara detail per bagian, sehingga tujuannya peserta didik dapat mengikuti setiap tahapan dari gerak tari tersebut. Karena selama ini memang ketika diberikan video secara utuh mereka kesulitan, sehingga saya mencoba merancang kartu digital gerak tari. Oke, baik, terima kasih, hebat ya, tepuk tangan, luar biasa. Ada yang satu lagi yang mungkin sama tapi substansinya berbeda atau mungkin berbeda? Ya, silakan Zahra. Kalau Zahra itu lebih ke visualisasi 3D atau 3 dimensi atau imersifnya yang diwujudkan melalui teknologi augmented reality itu, Bu. Dan yang kita gunakan itu pakai assembler.edu. Nah, jadi ketika siswa memindai QR code yang tersedia, nantinya objek tari itu bisa muncul di atasnya dan dia bisa mengamati gerak tari dari berbagai sisi. Kan kalau 2 dimensi itu hanya satu sisi ya, Bu ya. Tapi kalau 3 dimensi dia bisa putar sampai 360 derajat. Nah, kalau imersifnya sendiri itu lebih ke pengalaman siswanya belajar yang lebih interaktif karena objeknya itu bisa hadir secara nyata di lingkungannya, bisa ditembakkan ke tembok, ke manapun yang si latarnya tuh kosong gitu, Bu. Oke, luar biasa ya. Atau ada lagi yang punya ide yang lain? Selain daripada tadi Mbak Nenden sama Mbak Mbak Zahra ada? Oke, nggak apa-apa kalau belum ada ide ya. Jangan terlalu dipaksakan. Oke, kita lanjut. Nah, capaian pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu membuat rancangan multimedia dalam pembelajaran seni. Adapun indikatornya, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan kedudukan AR serta media card digital dalam pembelajaran tari tradisional. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu mengaitkan case method dan PBL atau project based learning dengan kegiatan PKM di Sukabumi kebetulan ya yang sudah dilaksanakan. Kemudian yang ketiganya adalah mulai memproduksi aset visual digital dari storyboard yang sudah disusun oleh mahasiswa. Nah, kan kita sebelum menentukan tema atau objek terlebih dahulu, kalau Ibu yakin kalian adalah calon-calon pendidik yang smart ya, yang cerdas. Tapi bagaimana konteksnya di lapangan? Karena apa? Kita harus membuat sebuah karya itu tentu yang dapat bermanfaat untuk guru-guru di lapangan, yang berimpact ya, baik terhadap dunia pembelajaran. Begitu ya. Mari kita lihat. Nah, petanya pertemuan kali ini dipetakan seperti ini. Kalian perlu memahami dulu itu fungsi multimedia, kemudian dari mana pahamnya itu fungsi multimedia itu dari berbagai kajian teori. Kemudian memahami studi kasus dari riset yang sudah kami lakukan dengan Ibu Prof. Trianti. Lalu konteksnya kenapa tari Jipeng, karena saat itu fokusnya sedang menjadi masalah itu tari Jipeng gitu ya. Kemudian setelah itu kalian mencoba untuk eksplor dan elaborasi untuk tahap produksi ya. Jadi kemarin yang pertemuan ke-7 itu kalian sudah membuat rancangan ya melalui storyboard. Nah, sekarang kita mencoba untuk membuat produksinya. Lalu nanti dari produksi itu apakah perlu tidak CAR itu kita diseminasikan kembali ke Sukabumi gitu kan? Atau cukup sajalah di Kota Bandung gitu ya. Nah, ini perlu ada keterkaitan dengan pengabdian yang sudah Ibu lakukan di Sukabumi. Lalu yang terakhir adalah asesmen. Baik, kita menuju ke materi inti. Apa itu media pembelajaran atau apa itu multimedia? Siapa yang bisa? Boleh Amalia, Bu? Iya, boleh.
Jadi menurut Amalia sendiri, multimedia itu merupakan suatu gabungan dari berbagai jenis media yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan pembelajaran secara interaktif yang diintegrasikan dalam suatu sistem atau aplikasi sehingga informasi dapat disampaikan lebih menarik, efektif dan mudah dipahami. Oke, luar biasa. Ada yang berpendapat lain? Saya Ya, Mas Irfan. jadi multimedia itu merupakan alat bantu untuk mempermudah dalam proses pembelajarannya, terutama untuk mengatasi siswa itu menjadi jenuh atau kayak belajar tuh kayak itu aja. Oh, jadi biar tidak bosan gitu ya, Mas Irfan ya. Oke, kalau begitu ternyata multimedia itu bukan hanya sekedar alat bantu untuk tampilan saja ya. Ia adalah sebuah medium yang memperluas jangkauan pedagogis berbagai seni ya. Bisa tari, bisa musik, bisa rupa. Nah, tetapi kepada ruang yang tidak yang tidak terjangkau oleh kelas konvensional. Gitu ya. Sehingga nih, coba lihat. Saya ingin menunjukkan contoh ini. Kalau Mas Irfan kan orang Sukabumi nih. Mas Irfan, ini bagian dari gerak tari apa? Tari jipeng. Tari jipeng. Nah, ini merupakan bagian gerak tari jipeng. Kalau misalnya Mas Irfan membawa pakarnya tari jipeng, mahal tidak harus bayarnya ya? Iya, Bu, Mahal. Dan belum tentu bersedia untuk kita undang masuk ke kelas ya. Tapi dengan kita membuat seperti ini merupakan bagian inovasi guru dalam membuat sebuah media. Nah, ini adalah bentuk AR yang saya coba buat ya. Ini sehingga bisa dilihat tampilannya seperti bagaimana. Ini kalau kita mau melihat gerakannya tampak dari depan. Lalu apa saja kalau mau kakinya seperti apa, tinggal dilihat seperti ini. Gitu ya. Lalu kostumnya, mukanya atau make upnya terdiri dari apa saja, tinggal kita lihat lagi. Nah, tampak dari depan. Ini adalah panduan gerakannya ya. Kemudian ini tampak dari samping. Nah, apa saja kita lihat ke sini. Tuh, ada apa saja rias busananya ya. Nah, seperti ini. Ini salah satu contoh. Ibu yakin dan percaya kalian pasti lebih canggih, pasti lebih piawai lah ya gitu. Ini hanya contoh kecil saja. Oke, kita lanjut. Dari tadi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, dari yang tadi Ibu sudah sampaikan, sekarang kalian bentuk kelompok ya. Bentuk kelompok sesuai tadi kita atur ya. Ada kelompok A untuk kartu digital, kelompok B untuk AR. Nanti A1 mau beranak silahkan. Misalnya kartu digitalnya tentang gerak tari, yang A2-nya kartu digitalnya tentang misalnya makna dan simbol tari misalnya ya. Lalu ini AR-nya kalau misalnya kelompok B1 tentang tari apa, kelompok B2 tari apa gitu ya. Silakan duduknya berkelompok. Yuk, Ibu kasih waktu 2 menit untuk membuat kelompok. Oke ya, kita lihat apa kasus yang pertama. Dari hasil penelitian itu ada rendahnya literasi digital pada sebagian guru. Yang kedua, keterbatasan media ajar yang kontekstual. Yang ketiga, hambatan nyata mengadopsi AR di kelas. Nah, ini dari ketiga ini, menurut kalian mana yang dari ketiga ini mana yang paling urgent, yang paling mendesak untuk dicarikan mitigasinya atau solusinya? Ya, lewat rancangan karya media yang akan kalian diskusikan. Siapa?
Baik Ibu, Nurliha izin menjawab. Menurut saya yang paling mendesak itu adalah keterbatasan media ajar yang kontekstual. Karena percuma kalau guru sudah melek terhadap perkembangan teknologi digital, tapi bahan ajarnya itu masih generik, tidak menyentuh tarian-tarian yang siswa kenal di daerahnya. Oleh karena itu, saya dan kelompok saya fokus membuat kartu gerak digital yang berfokus pada gerak dasar tari Sunda yang relevan dengan tarian-tarian di Jawa Barat. Dan agar guru itu bisa langsung memakainya, tidak usah membuat dari nol, dan siswa tersebut bisa melakukan eksplorasi dengan mengembangkan gerak-gerak dasar yang ada pada kartu tersebut menjadi koreografi sesuai kreativitas siswa masing-masing. Oke. Kalau proyek yang sudah dirancang itu tarian apa yang nanti akan dibuat media digitalnya? Tari apa? Apakah gerak tarinya atau kostumnya atau mungkin sarana persembahannya misalnya? Mau apa? Sudah didiskusikan dengan kelompoknya? Saya sudah diskusikan, kita berfokus pada gerak dasar tari Sunda Ibu, agar gerakan-gerakan tersebut dapat dikembangkan oleh siswa menjadi sebuah tarian baru. Oke, sip. Seperti itu Ibu. Ya, silahkan dilanjut untuk melakukan diskusi dan medianya dibuatkan rancangannya seperti bagaimana ya. Lalu yang ada pendapat lain selain daripada Saya Bu, saya justru melihat dari poin ketiga, yaitu saya melihat dari sisi hambatan adopsi AR-nya. Mungkin banyak guru yang sudah dengar ya bagaimana AR, tetapi mungkin masih belum berani untuk mencoba karena mungkin mereka berpikir bahwa menggunakan AR itu ribet Sulit, dan lebih ribet. mahal gitu. Jadi kelompok kami sengaja bikin visualisasi yang bisa diakses melalui handphone agar bisa dijangkau lebih leluasa seperti itu. Tapi nanti dengan catatan kalau menggunakan handphone tentunya bagi sekolah yang memperbolehkan ya, karena tidak semua sekolah mengizinkan siswanya untuk menggunakan handphone ya. Oke, silakan kira-kira tarian apa yang akan kalian angkat dan aplikasi apa yang akan kalian gunakan? Kalau dari kelompok kita tuh baru kemarin konsepnya tari merak sih Bu, merancangnya, dan kita pakai assembler.edu sesuai yang arahan Ibu, dan kita coba ngulik. Ini baru sebagian sih Bu. Oke, bisa ditayangkan ya? Boleh Bu. Ini tuh kita bikinnya pakai assembler.edu Ibu. Mohon maaf ini sama kami di screenshot karena tokennya udah habis jadi belum berbayar lagi. Nah ini tuh kalau kan bentuknya kita 3D, jadi cara bikinnya itu kita kan bantuan AI juga Bu, karena kan sekarang boleh ya kita menggunakan AI untuk mendesain candi dan teman-teman. Nah ini kita screenshot, kita tuh pakai tari merak, ini visual depannya. Sebenarnya kalau tokennya masih ada, kalau di kita juga. Nah ini kalau di scan sama teman-teman, coba deh di scan, dia tuh nggak bisa karena punya kitanya habis gitu, jadi nggak bisa. Dan kalau misalnya udah di scan nanti langsung muncul ada musiknya Bu. Kita udah langsung masukin musik tari merak dan dia meraknya nanti geser gini, tet sama muter gitu. Dia cuma geraknya baru kita cantumin 2 karena baru ngenalin gerak terisi dan berputar arah. Nah ini kalau diputar-putar ke kanan dan ke kiri, dia sama kayak tadi jipeng Bu, dia bisa muter terus bisa lihat ke atas ke bawah gitu sih Bu. Kita baru 2 ragam gerak ya, rencananya kita mau sampai si meraknya tuh bisa rengkuh kayak gitu Bu, bisa duduk kayak gitu. Jadi ada beberapa yang memang dibahas di situ ya, sebetulnya banyak. Misalnya dari kostum aja, kita seperti apa kostum merak itu terdiri dari apa gitu ya. Dari rias busananya tentu berbeda dengan yang lain. Boleh nanti fokuskan aja dulu, mau ke geraknya dulu gitu ya, atau mau ke kostumnya dulu. Terima kasih ya. Oke. Nah, jadi tadi Ibu kan memberikan contoh ya, objeknya tari jipeng. Tapi ingat, Ibu tidak akan membatasi kreativitas kalian ya. Kalau kalian sukanya mau tari topeng, mau tari merak seperti tadi kelompoknya Zahra, atau nanti misalnya kelompoknya Nurliha dan Nenden mau apa, terserah ya, terserah kalian. Hanya tadi Ibu memberikan contoh tari jipeng ya. Nah ini apapun objeknya, tujuan kita tetap sama, yaitu multimedia yang dirancang menjadi salah satu jalan
pelestarian dan pewarisan melalui pendidikan formal, ya. Oke. Kita lanjut. Nah, tadi kan kelompok visualisasi ER tari meraknya Zahra sudah tampil. Sekarang saya ingin melihat tampilan kartu digital gerak yang kelompoknya Nurliha. Ya baik, ini adalah contoh dari kartu digital yang saya buat. Jadi nanti ada deskripsi gerak dan juga ada barcode yang bisa di-scan. Nah, barcode yang bisa di-scan itu akan muncul sebuah video tutorial gerak tari secara merinci begitu. Jadi ini adalah deskripsinya. Kemudian juga saya sudah membuat desain untuk kartunya seperti ini. Jadi ada gerak dasar tangan, ada gerak dasar kaki dan juga gerak dasar kepala. Yang nantinya ini bisa di siswa belajar di kelas maupun di rumah itu bisa belajar secara mandiri gitu dengan memainkan kartu ini. Nanti dilengkapi juga dengan ring binder, jadi kartunya itu tidak akan tercecer, Ibu. Begitu. Baik, luar biasa, hebat ya. Terima kasih. Ini kalau ini sudah nyaris beres ya, final gitu ya. Artinya yang seharusnya di pertemuan 15 ini sudah hampir beres gitu ya. Tinggal mungkin nanti tulisannya ya dalam bentuk pelaporannya. Kemudian yang kelompoknya Zahra mungkin bisa bagaimana memanfaatkan media tersebut walaupun berbayar, yaitu resiko ya, bisa papatungan gitu ya. Iya, kemarin tuh udah cuman habis belum diperpanjang lagi. Oke, ya. Jadi kembali lagi untuk materi kita. Tadi karya-karya kalian sudah pada bagus ya. Ibu sangat mengapresiasi karyanya. Mudah-mudahan nanti kita kalau sudah final kita hakaikan ya, hakaikan. Kemudian ibu tidak akan mengklaim karya kalian, tetapi ibu akan mendorong supaya karya-karya kalian mendapatkan pengakuan dan legal ya dari pihak tertentu, sehingga kalian memiliki karya ya yang dihakaikan. Oke, selanjut kita. Nah, pada saat itu ibu melakukannya, tari Jipeng itu dimasukkan ke media pembelajaran. Ibu melakukan PKM ya dalam media pembelajaran si tari Jipeng itu. Nah, rencana tahun depan karya tari yang tadi Mbak Nurliha ataupun Mbak Zahra kelompoknya itu kita akan PKM-kan di tahun yang akan datang, karena ini sangat bermanfaat untuk guru-guru. Nah, ini kan ada ibu guru nih dari Sumedang. Apakah betul tidak Bu Nenden, karya-karya yang tadi teman-teman kita itu bermanfaat sekali tidak untuk diajarkan di sekolah? Iya, sangat betul Ibu, karena multimedia yang tadi sudah dirancang itu akan membantu siswa untuk bisa belajar mandiri juga gitu. Ketika ada kartu ataupun aplikasi seperti yang oleh kelompok ER tersebut, siswa justru selain akan mengasah kreativitas mereka, pun mereka belajar teknologi, Ibu. Gitu. Jadi saya sangat tertarik ini untuk nanti bisa diterapkan di sekolah saya nanti. Ya luar biasa ya. Jadi ternyata kalian adalah mahasiswa yang kreatif, hebat, transformator ya, dan inspiratif bagi semua guru. Nah, di sini ya, kalau kita di kelas membuat atau memproduksi ER gitu ya dengan media digital, nanti di PKM yang kita rancang di tahun yang akan datang, bagaimana si guru itu membuat modulnya itu, baik itu teks, konteks gitu ya, notasi gerak maupun video tutorial tari Jipeng itu dikolaborasikan, baik itu dengan kartu digital maupun dengan ER. Ya, jadi kalau nanti Bu Nenden misalnya
karena di Sumedang Tarawangsa gitu ya, yang sedang sekarang sudah dikenal ya dimanapun, maka boleh PKM-nya di Sumedang dengan mengambil objeknya adalah Tarawangsa, misalnya seperti itu ya. Nah, oke. Di sini dua bentuk hilirisasi yang berbeda, tetapi tetap tujuannya mah sama. Untuk apa? Memperluas jangkauan pembelajaran seni ke. Jadi yang membutuhkan itu adalah masyarakat, ya. Oke. Nah, di sini silahkan kalian sempurnakan. Ibu kasih waktu 2 menit, kirimkan ke link Google Drive-nya KM ya, hasil karya sekarang. Nanti Ibu akan melihat berdasarkan partisipatif unjuk kerja ini, penilaiannya 1, fungsi dari teknologi yang sudah kalian rancang ya, baik itu aset ER dan kartu digital, apakah sesuai dengan kemarin yang pertemuan ke-7 ya. Kemudian ketepatan pedagogisnya bagaimana, konteksnya misalnya kalau Mbak Zahra tari merak, berarti materi selaras dengan capaian pembelajaran dan konteks tari merak. Kalau Tarawangsa berarti tari Tarawangsa ya. Lalu estetika visualnya itu adalah terkait dengan saturasinya gitu ya, kejelasan visualnya dan lain sebagainya. Termasuk narasinya perlu tidak di situ gitu ya, dicantumkan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Barangkali misalnya ada temuan dari, kalau tadi kan saya udah menjawab ya, temuan kelompoknya Zahra karena kehabisan token. Ini diperpanjang sekarang. Iya, oke. Lalu Saya pikir cukup Ibu, kami tinggal nanti mematangkan konsep yang sudah kami buat, supaya memang saya pun sudah sangat ingin menerapkan ini di sekolah gitu. Dan mungkin mohon bantuannya untuk nanti bisa memperbaiki konsep kami. baik, insya Allah ya, kita bareng-bareng diskusi lagi ya, supaya nanti pun PKM-nya kita bareng-bareng lagi gitu kan ya ke sana. Oke, kalau begitu sebagai penutup bahwa multimedia itu menjadi jembatan antara nilai tradisi tari Jipeng atau tari tradisional Sunda lainnya melalui teknologi ER, bukan berarti menggantikan tapi memperluas jangkauan. Jadi ER itu bukan untuk menggantikan sosok tariannya, tetapi ER itu membantu memberikan jangkauan yang lebih luas. Oke. Pertemuan berikutnya saya ingin Anda menyampaikan ya teknik produksi audiovisual untuk ER. Jadi berarti nanti secara detail kelompoknya Mbak Zahra ya yang menyampaikan seperti apa sih, kan barangkali kelompoknya Mbak Nurliha dan Nenden juga pengen tahu bagaimana cara-cara ya membuat produksi dari ER-nya. Begitu pula nanti kelompok Nurliha bagaimana teknik dari produksi kartu digitalnya, bisa kita sharing session ya. Oke. Terima kasih, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tetap sehat dan semangat, sampai ketemu nanti di minggu yang akan datang pada pertemuan ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.